Di tengah pegunungan di alam bumi gelap, sosok berpakaian hijau keluar dari hutan. Dia adalah seorang wanita muda, sosoknya halus dan murni namun matanya jernih dan dingin. Ada seekor binatang kecil berwarna putih menggemaskan di bahunya yang menjilati wajahnya tanpa mempedulikan orang lain. Karena penampilannya semua orang di pegunungan tidak bisa membantu tetapi berbalik ke arahnya. Namun ketika mereka melihat binatang kecil yang terbaring mengantuk di bahunya, beberapa wanita tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Meskipun binatang kecil ini terlihat seolah-olah tidak memiliki kekuatan bertarung, itu sangat lucu sehingga seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan dorongan untuk memeluknya. Xiao Yuner, lama tidak bertemu. Aku tidak pernah berpikir bahwa kita akan bertemu di sini. Saat Guru Oyun sedang terburu-buru dalam perjalanannya, sosok yang dikenalnya tiba-tiba muncul di belakangnya dan menyebabkan dia berhenti sejenak. Sebuah kursi tandu yang mewah dan megah, dikelilingi oleh sekelompok pelayan wanita cantik, turun dari langit sebelum mendarat di tanah dengan dentuman. Seorang pria duduk di kursi tandu, dia melambaikan kipasnya dengan malas dan menggoda sementara matanya yang berbentuk bunga persik dipenuhi dengan senyuman. Seseorang tidak bisa membantu tetapi tenggelam di dalamnya, tidak bisa pergi. Zuo Shangchen. Ketika Guru Oyun berbalik dan melihat wajah yang sangat cantik, dia terkejut. Apa yang kamu lakukan di sini? Tuanku telah mengirimku ke sini untuk sebuah urusan tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan melihatmu di sini juga, bagaimanapun tidak mudah untuk sampai ke sini. Ada senyuman kecil di bibir Zuo Shangchen, senyumnya yang tiada taraf membuat wanita di sekitarnya merasa rendah diri tetapi matanya tetap tertuju pada Guru Oyun saat dia menggoda. Xiao Yuner, sejak kita berpisah di sekte pengobatan kita belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Ayo peluk aku sangat merindukanmu. Ekspresi Guru Oyun menjadi gelap, meski tidak melihatnya selama bertahun-tahun orang ini masih sama. Namun demikian mata Guru Oyun berkedip saat dia menatap serius ke wajah menggoda pria itu. Hanya ada dua cara untuk memasuki alam bumi gelap. Salah satu caranya adalah mengalahkan naga neraka berkepala 3 tapi ini jelas mustahil. Cara kedua adalah membuka segel dan melalui tes halusinasi. Hanya dengan begitu seseorang bisa memasuki alam bumi gelap. Namun dia harus meminjam kekuatan Zixi untuk membuka segel dan dia kemudian lulus tes halusinasi melalui bantuan Meng Meng. Oleh karena itu apa yang digunakan Zuo Shangchen untuk memasuki alam bumi gelap, dia bahkan berhasil membawa pelayannya yang tak tertandingi bersamanya. Kakak Chen, siapa wanita ini? Tiba-tiba suara indah terdengar. Guru Oyun berbalik dan melihat seorang wanita dengan jubah merah muda berjalan menuju Zuo Shangchen. Dia menatap dengan hati-hati ke Guru Oyun seolah-olah Guru Oyun adalah saingan cinta yang akan merebut suaminya. Senyuman menggoda di wajah Zuo Shangchen menghilang seketika saat dia mendengar suara wanita itu dan alisnya yang rajutan menunjukkan rasa jengkel. Namun dia tidak mengatakan apa-apa saat dia melompat dari kursi tandu dan mendarat di depan Guru Oyun. Xiao Yuner, aku menyembunyikan sesuatu darimu. Zuo Shangchen tertawa jengkel dan getir. Aku menyembunyikan masalah ini darimu karena aku tidak ingin kamu khawatir, tetapi aku tidak bisa menyembunyikannya lagi darimu. Seng Qiao, dia menghilang. Seng Qiao telah dibawa pergi dari daratan roh barat.
Aku telah menyelidiki selama beberapa tahun sekarang dan akhirnya aku menemukan bahwa dia telah diculik oleh keluarga Wen. Namun saat aku bergegas ke keluarga Wen, aku menemukan bahwa dia telah melarikan diri. Setelah mencari beberapa saat, aku menemukan alam bumi gelap, dan aku juga memastikan bahwa dia berada di alam bumi gelap. Gu Shengqiao memang mengunjungi alam bumi gelap. Satu-satunya hal adalah Qian Bei Ye telah menukar kebebasannya sendiri untuknya. Kamu tidak perlu datang ke sini. Guru Ruoyun menggelengkan kepalanya sambil menjawab dengan tenang. Dia tidak lagi berada di alam bumi gelap. Zuo Shangchen terkejut sebelum dia mengerutkan kening. Bagaimana kamu tahu? Aku sudah bertemu dengannya. Guru Ruoyun mengangkat kepalanya dan melihat senyum menggoda pria itu di depannya saat dia berkata, "Aku telah bertemu dengan kakakku belum lama ini, jadi aku tahu bahwa dia tidak lagi berada di alam bumi gelap." Mendengar ini, Zuo Shangchen yang telah hidup dalam keadaan gelisah selama beberapa hari terakhir akhirnya tenang dan menghela napas lega. Jika Gu Shengqiao tidak lagi di alam bumi gelap, aku bisa tenang sekarang. Ngomong-ngomong, karena kamu tahu bahwa Gu Shengqiao tidak ada di alam bumi gelap ini, kenapa kamu ada di sini? Suara menggoda pria itu menyebabkan hati Guru Ruoyun perlahan tenggelam. Dia kemudian berbalik untuk melihat ke kejauhan saat dia dengan tenang menjawab. Xiao Ye akhirnya terjebak di alam bumi gelap untuk menyelamatkan kakakku. Aku datang ke sini untuk menemukan dan menyelamatkannya. Mata bunga persik Zuo Shangchen berkedip ketika dia mendengar ini dan dia menunjukkan senyuman yang sangat indah di wajahnya yang menggoda. Xiao Yuner, jika kamu butuh bantuan katakan saja, aku pasti akan membantumu. Arus hangat mengalir di hati Guru Ruoyun saat dia mendengar suara tekadnya. Dia kemudian berbalik dan tersenyum. Terima kasih, aku akan mengatakannya jika aku perlu bantuan. Sekarang setelah disebutkan, dia telah mengenal Zuo Shangchen sejak lama. Pria ini telah membantunya berkali-kali ketika dia masih sangat lemah di masa lalu. Bahkan jika dia membantunya demi Gu Shengqiao, dia akan mengingat persahabatan ini selamanya. Kakak Chen. Wanita berjubah merah muda, yang ikut dengan Zuo Shangchen jelas tidak ingin Guru Ruoyun dan Zuo Shangchen terlalu dekat. Dia menempatkan dirinya di antara keduanya dan menghalangi pandangan Guru Ruoyun tentang pria itu saat matanya yang besar dipenuhi dengan amarah. Bagaimana kamu bisa mengenal orang rendahan seperti ini? Wanita berjubah merah muda itu mengukur Guru Ruoyun saat dia bertanya. Ketika dia melihat pedang patah di tangan Guru Ruoyun, pandangan menghina muncul di matanya. Dia bahkan tidak memiliki senjata yang layak, dia seburuk itu. Pengawal, berikan dia 100 keping emas agar dia menjauh dari saudara Zuo. Wanita berjubah merah muda mengangkat dagu seputih saljunya dan menatap dengan dominan ke arah Guru Ruoyun saat dia berbicara. Ya Nona tertua. Seorang penjaga yang mengikuti wanita berjubah merah muda mengambil tas berisi 100 keping emas dari kerahnya ketika dia mendengar perintahnya dan melemparkannya ke depan Guru Ruoyun. Dia kemudian memerintahkan dengan angkuh. Ini telah diberikan kepadamu oleh Nona tertua kami sehingga kamu dapat pergi sekarang. Kamu hanya orang biasa yang malang, namun kamu berani bertarung dengan Nona tertua kami demi seorang pria. Pada saat itu wanita berjubah merah muda dan pengawalnya tidak merasakan penurunan suhu di sekitar mereka. Wajah menggoda Zuo Shangchen menjadi sangat dingin.
matanya menunjukkan niat membunuh yang mutlak saat dia berbalik ke arah wanita berjubah merah muda itu. Namun dia tidak melakukan apapun kecuali bibirnya yang memikat melengkung menjadi sudut yang menghina. Dia kemudian mengarahkan mata bunga persiknya ke arah Guru Oyun. Dia ingin sekali melihat apa yang akan dilakukan Xiao Yuner untuk menghukum wanita yang memiliki pendapat berlebihan tentang kemampuannya sendiri ini. Benar sekali, wanita ini memang telah mengikuti Zuo Shangchen ke tempat ini, tetapi itu tidak berarti bahwa dia menyukainya. Jika bukan karena perintah tuannya, ucapannya akan menyebabkan dia mati 1000 kali. Guru Oyun menatap kantong uang dengan acuh tak acuh sebelum dia membungkuk untuk mengambilnya. Dia menimbang jumlah di kantong saat bibirnya melengkung ke sudut. 100 keping emas, jika kamu dapat memberikan 10 juta keping emas aku akan mempertimbangkan tawaranmu. Kamu. Wanita berjubah merah muda itu gemetar karena marah. Dia kemudian menatap tajam ke arah Guru Oyun. Apakah kamu sudah gila karena kemiskinan? 10 juta keping emas, apakah kamu mencoba merampokku? Izinkan aku memberitahumu, kakak Chen milikku. Mulut Guru Oyun ternganga karena terkejut seolah-olah dia baru saja mendengar berita mengejutkan. Dia kemudian berbalik ke arah Zuo Shangchen yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya dan berkedip ketika dia bertanya. Kakak ipar, kapan kamu menjadi milik orang lain? Apakah kamu tidak menginginkan kakakku lagi? Lupakan wanita berjubah merah muda yang tergila-gila dengan Zuo Shangchen. Bahkan para penonton di sekitar mereka yang menikmati pertunjukan pun tercengang. Apa yang baru saja kamu katakan? Wanita berjubah merah muda itu menjadi lamban dalam sekejap. Dia benar-benar lupa tentang memarahi Guru Oyun saat dia menunjuk ke arah Zuo Shangchen. Apakah kamu mengatakan bahwa dia adalah kakak iparmu? Itu tidak mungkin. Kakak Chen adalah seorang laki-laki, jadi bagaimana dia bisa menjadi kakak iparmu? Ekspresi Guru Oyun menjadi lebih terkejut. Dia berkedip dan bertanya. Apa kamu tidak tahu? Pelaku kejahatan ini homoseksual. Kalau tidak, bagaimana mungkin pria biasa memiliki penampilan yang begitu menggoda? Zuo Shangchen, yang berada tepat di sampingnya, menggelengkan kepalanya dengan putus asa ketika dia melihat kejutan pura-pura Guru Oyun. Dia terbiasa dengan sikapnya yang dingin dan acuh tak acuh, tetapi dia tidak pernah tahu dia bisa bermuka dua. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Wanita berjubah merah muda itu menggelengkan kepalanya saat dia tersandung ke belakang. Wajahnya yang dimanjakan sangat pucat dan dia jelas mengalami serangan berat. Dia tidak percaya bahwa pria yang sangat dia cintai ternyata adalah seorang homoseksual, dibandingkan dengan Zuo Shangchen yang jatuh cinta pada yang lain. Ini jauh lebih sulit baginya untuk menerimanya. Kakak Chen, katakan padaku ini tidak benar. Apakah kamu tidak menyukai wanita? Wanita berjubah merah muda dengan cepat mengangkat kepalanya dan menatap Zuo Shangchen saat dia bertanya, memegang secercah harapan terakhirnya. Zuo Shangchen menatapnya saat senyuman memenuhi mata bunga persiknya, namun tidak ada kehangatan dalam tatapannya sama sekali. Sulin, dia mengatakan yang sebenarnya. Kata-kata itu menghantam wanita berjubah merah muda seperti sambaran petir, membuatnya terpaku di tempat. Wajahnya yang lembut kemudian dipenuhi air mata saat dia menatap dengan pandangan kabur ke wajah menggoda pria di bawah matahari terbenam. Tidak. Tiba-tiba dia berteriak dan berbalik sebelum lari ke arah yang berlawanan.
ketika pengawalnya melihat bahwa dia telah pergi lalu dengan cepat mengejarnya. Aku telah berhutang banyak padamu. Guru Woyun berhenti dan tersenyum pada Zuo Shangchen sebelum dia melanjutkan. Jadi kali ini aku telah membantumu memecahkan masalah ini. Guru Woyun tahu dari awal bahwa Zuo Shangchen menjadi tidak sabar dengan wanita berjubah merah muda itu, namun dia tidak tahu mengapa dia tidak mengusirnya. Terlepas dari metodenya, dia telah membalasnya. Aku ingin tahu bagaimana Seng Qiao akan terlihat jika dia mendengar bagaimana kamu menghitamkan namanya. Zuo Shangchen tidak bisa menahan tawa. Senyumannya benar-benar luar biasa dan sangat indah. Senyuman itu mempengaruhi wanita-wanita di sekitarnya, tetapi di dalam hati mereka hanya merasa sangat kasihan bagaimana pria yang tak tertandingi dan menggoda ini sebenarnya adalah seorang homoseksual. Guru Woyun tidak berbicara saat cahaya aneh melintas di matanya. Dia menoleh ke arah Zuo Shangchen dan berkata, "Orang jahat, meskipun aku sangat berterima kasih kepadamu karena telah membantuku berkali-kali, ada satu hal yang harus aku jelaskan. Aku mungkin adik Gu Seng Qiao, tetapi aku tidak mau kamu untuk selalu menyelamatkanku demi dia. Kakakku dan aku sudah terlalu banyak berhutang padamu." Pria ini telah melakukan perjalanan dari daratan puncak timur ke kota pertama untuk Gu Seng Qiao, kemudian melakukan perjalanan dari kota pertama ke alam bumi gelap, mengatakan bahwa dia tidak merasa tergerak akan menjadi kebohongan. Sayangnya, bagaimana jika dia merasa tersentuh? Kakaknya lurus. Tidak peduli seberapa besar rasa syukurnya untuk Zuo Shangchen, dia tidak bisa membantunya. Pelaku kejahatan, jika ada sesuatu yang kamu butuhkan di masa depan, aku akan membantumu bahkan jika aku berada ribuan mil jauhnya. Guru Woyun kemudian berbalik dengan sangat lambat sehingga punggungnya menghadap Zuo Shangchen saat dia dengan tenang berkata, "Namun aku benar-benar berharap kamu dapat melepaskan perasaanmu terhadap kakakku. Kakakku tidak akan pernah bisa menerima itu. Aku mungkin dapat membantumu dengan hal-hal lain, tetapi tanganku terikat ketika menghadapi situasi ini." Senyuman di wajah Zuo Shangchen perlahan memudar saat kilatan rasa sakit yang tak terlihat melewati mata bunga persiknya. Orang ini tahu segalanya, masuk akal, bagaimana mungkin seseorang yang secerdas wanita ini gagal menyadari perasaan tersembunyi yang aku miliki terhadap Gu Seng Qiao. Dia terkekeh saat menjawab, "Xiao Yuner, Seng Qiao dan aku berteman sampai akhir, membantu kalian akan aku lakukan tanpa berpikir. Aku setuju dengan apa yang kamu katakan karena aku ingin Su Lin menyerah, aku sudah tidak ada niat lain." Guru Woyun mengangkat alisnya saat dia berbalik ke arah Zuo Shangchen dan bertanya dengan senyum paksa, "Apakah kamu yakin?" "Aku yakin." Mata Zuo Shangchen bersinar saat dia menjawab dengan keyakinan. Kali ini, Guru Woyun yang merasa bingung. Apakah aku salah karena Zuo Shangchen tidak diam-diam mencintai kakakku? Kuharap begitu. Guru Woyun menghela napas. Jika kakakku juga tertarik pada pria, aku akan mendoakan yang terbaik untuk mereka berdua. Sayangnya kakakku itu lurus dan tidak akan pernah menerima cintanya. Ngomong-ngomong, katakan padaku, siapa Su Lin? Tiba-tiba Guru Woyun sepertinya mengingat sesuatu dan bertanya. Zuo Shangchen mau tidak mau mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Su Lin adalah nona tertua dari istana raja daerah.
dia juga putri kesayangannya. Tuanku berteman dengan raja daerah, jadi sementara tujuan utamaku ke alam bumi gelap memang untuk mencari Gu Sengkiao, tujuan lainnya adalah melakukan sesuatu untuk tuanku. Raja daerah. Raja daerah adalah markis dari kekaisaran bulan surgawi di alam bumi gelap dan kekuatannya meluap ke angkasa, kekuatannya tak terduga. Jika kamu ingin menemukan Qian Beiye, mungkin raja daerah dapat membantumu. Mengetahui persahabatannya dengan tuanku, dia pasti akan membantu kita. Guru Woyun terdiam, setelah jeda yang lama dia bertanya. Zuo Sangchen, kita sudah saling kenal sejak lama tetapi aku belum pernah bertemu tuanmu. Aku tidak tahu orang macam apa tuanmu. Sebenarnya, Zuo Sangchen berhenti. Aku juga belum pernah bertemu tuanku. Kamu belum pernah bertemu tuanmu. Guru Woyun menatap Zuo Sangchen saat dia bertanya dengan bingung. Itu benar. Zuo Sangchen mengangguk dengan senyum pahit di wajahnya yang menggoda. Aku tidak pernah benar-benar bertemu dengannya. Jika dia memiliki instruksi, dia akan berbicara kepadaku melalui telepati jiwa. Bahkan metode kultivasiku dilakukan dalam mimpiku. Sampai sekarang aku tidak pernah bertemu dengannya secara langsung. Guru Woyun dengan lembut membelai dagunya dan pikirannya diselimuti misteri. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan bertanya kepada Zuo Sangchen. Siapa yang tuanmu tugaskan untuk kamu cari selama di alam bumi gelap ini? Zuo Sangchen menggelengkan kepalanya. Tuanku tidak memberiku rincian apapun, dia hanya memintaku untuk mengunjungi istana raja daerah. Dan setelah aku mengunjungi istana raja daerah, aku akan tahu hasilnya. Ada perasaan tertentu, jengkel di wajah pria itu. Nona tertua dari istana raja daerah telah dimanja sepanjang hidupnya. Dia telah dimanjakan oleh raja daerah sampai menjadi seorang lalim. Selain itu, dia memiliki kecenderungan bawaan untuk tergila-gila dengan mata berbintang. Dia mulai menyebalkan dan jika kamu tidak mengusirnya, aku khawatir aku tidak akan pernah memiliki kedamaian selama perjalananku. Ekspresi Zuo Sangchen dipenuhi dengan ketidaksabaran ketika dia menyebutkan nona tertua dari istana raja daerah. Jika bukan karena persahabatan antara raja daerah dan tuannya, dia akan membuang idiot cinta yang menjijikkan itu. Bagaimana dia bisa menahannya sampai saat ini? Pangeran keempat, dapatkah kamu memberitahuku bagaimana alam bumi gelap diatur? Guru Woyun berpikir sejenak saat matanya beralih ke Zuo Sangchen. Tatapannya dipenuhi dengan udara yang suram. Alam bumi gelap memiliki salah satu keberadaan paling rahasia di dunia. Guru Woyun yang berada di sini untuk pertama kalinya tidak akan menyadari pembagian kekuatan alam bumi gelap, namun dia dapat mengetahui bahwa struktur kekuatan misterius alam bumi gelap seharusnya tidak jauh berbeda dari daratan. Zuo Sangchen memberikan senyum yang sangat indah sementara mata bunga persiknya menatap wanita berbaju hijau di depannya. Struktur kekuatan alam bumi gelap mirip dengan daratan dan terdiri dari banyak kekuatan yang saling terkait. Di antara kekuatan ini adalah organisasi yang tidak populer, organisasi kelas 3, organisasi kelas 2, dan organisasi kelas 1. Zuo Sangchen berhenti sebelum dia terus berbicara. Setiap divisi organisasi memiliki satu standar. Misalnya organisasi yang terdiri dari Martial Saint dianggap sebagai organisasi yang tidak populer. Guru Woyun mengangkat alisnya.
Seorang Martial Saint dapat mengirim gelombang kejut di daratan puncak timur dan hanya kota pertama yang memiliki pembudidaya di atas peringkat Martial Saint. Meskipun Martial Saints tidak memegang posisi yang sangat tinggi di kota pertama, mereka juga tidak akan dianggap tidak populer. Jika kamu ingin mencapai pangkat organisasi kelas 3, kamu harus memiliki satu orang yang berhasil menembus ke kondisi luar biasa. Hati Zuo Shangchen menjadi berat dan suaranya tidak lagi membawa aura lesu dan menggoda yang biasa. Demikian pula organisasi kelas 2 harus memiliki pembudidaya negara yang halus sebagai komandan, sedangkan untuk organisasi kelas 1, dikatakan bahwa pemimpin organisasi kelas 1 pasti sudah menembus ke peringkat tahap awal ke-9 keadaan transformasi. Transformasi ke-9, itu adalah puncak saat ini di antara manusia, jadi orang bisa membayangkan betapa kuatnya organisasi kelas 1 itu. Zuo Shangchen, berapa banyak organisasi kelas 1 yang ada di alam bumi gelap? Guru Woyun terdiam sesaat sebelum dia mengangkat kepalanya dan bertanya. Zuo Shangchen tersenyum. Ada 3 organisasi kelas 1 yang hebat, dan mereka terbagi menjadi Kekaisaran Bulan Surgawi, Akademi Militer Spiritual, dan Dunia Bawah. Wanita yang baru saja kamu marahi dan usir adalah nona tertua dari wilayah Kekaisaran Bulan Surgawi, Istana Raja. Di dalam 3 kekuatan besar ini Akademi Militer Spiritual memiliki pangkat paling rendah. Meskipun pemimpin dari 3 kekuatan besar adalah seorang pembudidaya dalam keadaan transformasi ke-9, Akademi Militer Spiritual mengasuh bakat untuk organisasi lain sehingga kekuatan kolektifnya adalah tidak setara dengan 2 organisasi lainnya. Mata Zuo Shangchen perlahan tenggelam. Adapun dunia bawah, mereka adalah yang paling misterius di antara 3 kekuatan besar. Informasiku tentang dunia bawah terbatas, jadi aku tidak terlalu yakin akan keberadaan dunia bawah. Selain itu aku bahkan tidak tahu di mana markas dunia bawah berada. Istana Dark Yin. Zuo Shangchen terlibat secara luas dalam banyak hal termasuk mengumpulkan informasi. Apakah itu daratan roh barat atau kota pertama, tidak ada organisasi yang bisa menyembunyikan rahasia mereka dari Istana Dark Yin. Namun, dia tidak dapat menemukan apapun tentang dunia bawah. Dari sini orang bisa tahu betapa misteriusnya dunia bawah. Namun, Zuo Shangchen sepertinya mengingat sesuatu dan melanjutkan. Kudengar Tuan Dunia Bawah adalah orang yang telah menciptakan alam bumi gelap. Guru Woyun berhenti sejenak saat rasa keterkejutan muncul di matanya. Alam bumi gelap telah diciptakan oleh Tuan Dunia Bawah. Seberapa kuatkah orang misterius ini? Guru Woyun tiba-tiba teringat pada wanita misterius yang telah menciptakan pagoda surgawi kuno dan yang juga merupakan Tuan Zixi sebelumnya. Jika ada seseorang di dunia ini yang bisa dibandingkan dengan Tuan Dunia Bawah, itu adalah dia. Tentu saja ini semua hanya mitos, jadi aku tidak bisa memastikan apakah itu benar. Sebuah cahaya aneh melintas di mata Zuo Shangchen saat dia perlahan berbicara. Dikatakan bahwa alam bumi gelap adalah tempat di mana Tuan Dunia Bawah menggunakan untuk memenjarakan musuh-musuhnya, dan dia bahkan telah menempatkan naga neraka berkepala 3 untuk berjaga. Oleh karena itu inilah mengapa tidak ada yang berani meninggalkan tempat ini dan tidak ada yang berani memasukinya. Sayangnya 10.000 tahun yang lalu Tuan Dunia Bawah telah lenyap, dan dunia bawah telah jatuh dari puncak keberadaan kekuatan awalnya menjadi organisasi kelas 1 yang setingkat dengan Kekaisaran Bulan Surgawi.
Mata Zuo Shangchen bersinar terang, dia jelas dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat terhadap Tuan Dunia Bawah. Sayangnya pembudidaya yang dulunya sangat kuat dan tak tertandingi telah menghilang ke sungai sejarah. Aku mengerti. Guru Ouyun kemudian berbalik ke arah Zuo Shangchen dan bertanya, tujuan dari perjalananmu ke Kekaisaran Bulan Surgawi dan mendekati nona tertua dari Istana Raja Daerah tidaklah sesederhana untuk menjemput seorang gadis, bukan? Wajah Zuo Shangchen menjadi gelap dan dia menatap Guru Ouyun dengan marah. Gadis terkutuk ini, dia menuduhku datang ke Istana Raja Daerah untuk menjemput seorang gadis. Aku terlalu malas untuk melihat wanita yang sangat sombong itu yang telah mendorongku. Aku tidak akan pernah mentolerirnya untuk waktu yang lama jika bukan karena Gu Zhengqiao. Zuo Shangchen menarik napas dalam-dalam memikirkan hal ini sebelum menatap dengan kesal pada Guru Ouyun dengan mata bunga persiknya. Xiao Yuner, apakah begini caramu melihatku? Apakah menurutmu aku memiliki selera yang buruk dan akan menjemput wanita seperti itu? Jika tuanku tidak memberitahuku bahwa Kekaisaran Bulan Surgawi berisi ramuan jiwa bulan yang dapat membebaskan seseorang dari tubuh boneka, aku tidak akan mentolerir omelan wanita itu begitu lama. Karena Zuo Shangchen tahu bahwa Gu Zhengqiao telah ditangkap oleh keluarga Wen, dia memahami kesulitan Gu Zhengqiao saat ini. Untung orang itu bukan boneka utuh dan hanya dianggap setengah boneka, oleh karena itu jika Zuo Shangchen dapat memperoleh ramuan jiwa bulan dia dapat membantu memecahkan masalah ini. Namun jika Gu Zhengqiao diubah menjadi boneka penuh, tidak ada yang bisa membantunya, bahkan Raja Surga sendiri. Oleh karena itu ketika Guru Ouyun mendengar apa yang dikatakan Zuo Shangchen, perasaan gembira muncul di matanya. Apakah ini benar? Apakah ramuan jiwa bulan ada di kerajaan bulan surgawi? Zuo Shangchen mengangguk. Aku tahu bahwa Gu Zhengqiao sebelumnya telah melakukan perjalanan ke alam bumi gelap untuk mencari ramuan jiwa bulan, jadi aku datang ke sini juga. Awalnya aku bermaksud untuk menemukan keberadaannya terlebih dahulu sebelum memikirkan cara untuk mendapatkan ramuan jiwa bulan. Aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan pergi begitu cepat. Karena itu yang terjadi, aku bisa tenang dan menaruh semua perhatianku untuk mencari ramuan jiwa bulan. Bibir Guru Ouyun berkedut saat dia melihat ekspresi tegas di wajah menggoda pria itu. Dia ingin mengatakan sesuatu tapi tetap diam pada akhirnya. Penjahat ini telah melakukan banyak hal demi kakakku. Dia bahkan telah mempertaruhkan nyawanya dan memasuki alam bumi gelap. Semua demi ramuan jiwa bulan ini. Terima kasih. Semua perasaannya terkandung dalam dua kata itu. Dia akan mengingat kebaikan Zuo Shangchen. Di masa depan jika dia dalam bahaya dia akan segera bergegas menyelamatkannya bahkan jika dia berada ribuan mil jauhnya. Xiao Yuner, karena ini adalah pertama kalinya kamu di alam bumi gelap, mengapa kamu tidak ikut denganku ke Kekaisaran Bulan Surgawi? Zuo Shangchen tersenyum saat berbicara. Meskipun sulin angkuh dan sombong, ayahnya adalah orang yang jujur. Selain itu dia akan menerima kehadiranmu karena tuanku. Guru Ouyun berpikir sejenak sebelum dia mengangguk. Baiklah. Karena ramuan jiwa bulan ada di Kekaisaran Bulan Surgawi dia harus melakukan perjalanan ke sana apapun yang terjadi. Jika dia mendapatkan ramuan jiwa bulan kakaknya bisa menjalani kehidupan manusia normal seperti dulu.
dia tidak perlu khawatir akan dikendalikan oleh orang lain setiap saat. Pangeran keempat, apa yang kamu ketahui tentang ramuan jiwa bulan? Guru Woyun mengangkat kepalanya ke arah Zuo Shangchen saat dia bertanya. Ramuan jiwa bulan terletak di dalam istana kekaisaran kerajaan surgawi bulan. Zuo Shangchen memandang Guru Woyun sambil berbicara. Selain itu aku dengar mereka akan mengadakan kompetisi dalam waktu dekat. Aku tidak terlalu yakin dengan detail mengenai kompetisinya, tetapi aku mendengar bahwa pemenang kompetisi akan mendapatkan ramuan jiwa bulan. Selain kemampuan untuk membebaskan seorang pria dari negara bonekanya, ramuan jiwa bulan juga merupakan harta yang sangat berharga. Sebuah kompetisi. Guru Woyun membelai dagunya saat matanya berkedip. Jika aku bisa mendapatkan ramuan jiwa bulan dari kontes ini, tidak ada yang salah dalam mencoba. Pangeran keempat, akankah kita melakukan perjalanan menuju kekaisaran bulan surgawi sekarang? Baiklah. Wajah Zuo Shangchen bersinar dengan senyuman, matanya dipenuhi dengan kehangatan saat dia menatap Guru Woyun. Pada saat itu wajah Gu Sengqiao muncul di benaknya dan pandangan jauh muncul di tatapannya. Sengqiao, aku akan membantu Xiao Yuner mendapatkan ramuan jiwa bulan apapun yang terjadi. Hanya dengan begitu aku bisa menyelamatkanmu. Mata pria yang malas dan mekar bagai persik itu dipenuhi dengan tekad saat dia memikirkan hal ini. Fitur menggoda tidak lagi menunjukkan udara centil awalnya.